Melanjutkan keterangan kemarin wa qauluhum ay qaulul mu'tazilah inna salaha wajibun alaihi. Jadi menurut kelompok Mu'tazilah ini kelompok yang mengandalkan fikiran. Jadi apa yang diterima oleh akal itu dianggap baik. Apa yang tidak bisa diterima oleh akal itu dianggap jelek. Padahal ukuran baik atau jelek itu bukan akal, tapi syariat. Kalau menurut Mu'tazilah, al-hasan barang baik yaitu ma hassanahul aqlu, apa yang menurut akal baik. Wal qabih ma qabbahahul aqlu. Barang jelek ya barang yang menurut akal jelek. Padahal ukuran yang benar itu adalah syariat. Kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, yang disebut barang baik itu barang yang baik menurut syariat, bukan menurut akal. Nah, ini bedanya. Karena itulah kemudian kelompok Mu'tazilah ini berpendapat bahwa inna sholaha wajibun alaihi, bahwa Allah ini wajib berbuat baik. Jadi tidak boleh Allah ini berbuat tidak baik. Itu pun semuanya menurut akal. Nah, ucapan atau pendapat seperti ini zurun, ucapan yang keliru, ucapan yang menyimpang. Karena apa? Ma alaihi wajibun. Tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah. Nah, ai laisa alaihi ta'ala wajibun min fi'lin aw tarkin. Artinya tidak ada kewajiban bagi Allah, baik itu wajib melakukan atau wajib meninggalkan. Tidak ada. Justru Allah lah yang menentukan kewajiban-kewajiban itu kepada hamba-hambanya. Tapi kalau pada diri Allah ini tidak ada sesuatu yang mewajibkan. Karena apa? Li'annahu krono sak temene Allah Ta'ala iku fa'ilun zat kang agawe bil ikhtiyari kelawan pemilih. Karena Allah itu memiliki ikhtiar, yang melaksanakan atau melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri. Walau artinya dalam kehendaknya sendiri itu kalau Allah berkeinginan ya bisa saja dilakukan. Kalau tidak berkeinginan ya enggak dikerjakan, enggak dilakukan. Ini jadi tidak ada sesuatu yang mewajibkan bagi Allah. Walau wajaba alaihi fi'lun, walau wajabalan lamun wajib alaihi ngatasi Allah apa fi'lun penggawean siji au tarkun utawa ninggal penggawean siji. Kalau toh andai kata ada sesuatu yang wajib dilakukan atau ditinggalkan oleh Allah, lama kana mukhtaron, maka Allah bukan lagi al-mukhtar, zat yang memiliki yang memiliki hak pilih, bukan lagi al-mukhtar. Li'annal mukhtara krana satune wong kang duweni pemilih, huwallazi yaiku zat yaiku insya'a kang lamun karep sapa allazi fa'ala mongko nglakoni, wa insya'a lan lamun karep sapa allazi ya tarokan ninggal sapa allazi. Yang dimaksud orang yang memiliki hak milih atau hak ikhtiar. Kalau dia berkehendak melakukan, ya dia kerjakan. Kalau tidak, ya ditinggalkan. Tidak ada kewajiban. Nah, kalau menurut Mu'tazilah Allah wajib berbuat baik. Nah, seperti halnya kalau misalnya Allah membuat, nah ini pendapat tokohnya itu namanya Al-Jubai. Dulu Al-Jubai itu punya murid namanya Syekh Abul Hasan Abul Hasan
satunya ada Abu Mansur Al-Maturidi, Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, punya murid namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Suatu saat menerangkan tentang keyakinan ini, Allah itu wajib berbuat baik atau berbuat yang lebih baik. Jadi kemudian ini iskal, muridnya ini ada mengganjal, ada pertanyaan. Loh, masa sih ada sesuatu yang wajib bagi Allah? Allah ini Tuhan yang Maha Kuasa. Kok ada satu kewajiban? Kemudian Syekh Abul Hasan itu mengatakan, bagaimana menurut panjenengan, wahai guru Syekh Jubai, kalau ada orang kafir meninggal, ini tempatnya di mana? Ya di neraka. Kalau ada orang mukmin meninggal, itu tempatnya di mana? Di surga. Lah kalau ada anak kecil yang meninggal, itu tempatnya di mana? Nah ini kemudian beliau, gurunya ini Syekh Jubai, membuat mapping area akhirat. Ya tidak di surga, tidak di neraka. Padahal di akhirat itu hanya ada dua. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ada dua pintu saja di akhirat itu, pintu neraka dan pintu surga. Loh, kalau yang anak kecil tadi itu protes bagaimana? Ya Allah, kenapa engkau matikan saya dalam keadaan kecil sehingga saya tidak bisa menikmati surga? Oh iya, saya tahu kalau kamu dewasa kamu nanti akan kafir. Makanya saya, daripada kamu kafir, lebih baik kamu saya cabut nyawanya saat kecil. Oh begitu itu muridnya kemudian. Lah terus kemudian kalau yang dewasa kafir tadi protes kepada Allah, kira-kira apa jawabannya Allah? Ya Allah, kalau engkau tahu aku dewasa ini akan menjadi orang yang kafir, kenapa tidak engkau matikan aku pada saat kecil? Kira-kira jawabannya Allah gimana? Ini pertanyaan murid kepada gurunya. Saat itu Al-Jubai sebagai guru tidak bisa jawab. Iya terus ada sing dewasa kafir ini kemudian protes. Nah sejak itu hubungan antara guru dengan murid ini kemudian pisah. Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari ini kemudian berpisah dengan gurunya, dan kesana kemari ini ngerot, istilahnya itu menetralisir pendapat ini. Dan beliaulah Abul Hasan Al-Asy'ari ini sebagai peletak dasar ilmu tauhid dalam bidang ahli sunnah wal jamaah, dalam bidang tauhid. Itu Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi tidak apa-apa, guru dengan murid itu kemudian berpisah, tidak apa-apa kalau keyakinannya berbeda. Tapi dari sisi hormat tetap hormat, Pak. Tapi dari sisi keyakinan ini boleh berpisah. Nah ini. Wa ammal ayat ad-dallatu 'alal wujub alaihi ta'ala. Adapun ayat-ayat yang kemudian menunjukkan kewajiban bagi Allah. Semisal wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada makhluk yang ada di bumi kecuali wajib bagi Allah untuk memberikan rezeki. Nah, ini famahmulatun ala annal murad biha al-wa'du tafaddulan. Nah, maka ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban bagi Allah ini adalah diarahkan ala annal murad biha al-wa'du, bahwa yang dimaksud itu adalah al-wa'du, janji Allah. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang tidak diberikan rezeki oleh Allah. Nah itu,
Jadi tidak kemudian wajib, enggak. Itu diarahkan kepada sebuah janji bahwa Allah tidak akan mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi kula panjenengan sebagai hamba Allah jangan khawatir soal rezeki. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik itu yang berakal atau tidak, yang punya nyawa atau tidak, semuanya diberi rezeki oleh Allah SWT. Pohon-pohonan itu bisa tumbuh, hewan-hewan, bahkan cacing yang ada di dalam tanah, semut, semua makhluk itu mbek pangeran diberikan rezeki. Jadi kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluknya Allah. Karena kita fi ahsani taqwim, jangan khawatir soal rezeki. Kalau ada orang yang masih khawatir soal rezeki, bingung soal rezeki, tuh ini gimana, saya stres, tidak punya penggawean, saya kebutuhan menumpuk, tanggungan banyak, sementara tidak dapat menghasil, ini gimana saya ini? Solusinya satu, Pak. Sampeyan kita harus bersandar kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan solusi. Dekatkan diri Anda kepada Allah. Man aslaha umur akhiratihi aslahallahu umur dunyahu. Orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, sholat jamaah istiqomah, ngaji Qur'annya istiqomah, zikir kamu istiqomah, yang lain-lain walaupun tidak banyak, yang penting istiqomah, Pak. Jangan khawatir, dijamin oleh Allah SWT. Kalau saat ini kita belum dapat penghasilan, ini tidak lain adalah Allah tengah menguji kita. Dan rezeki itu bukan sesuatu yang mesti dimiliki, enggak. Karena pengertian rezeki itu sesuatu yang dimanfaatkan, itu rezeki. Apa yang kita manfaatkan, ya itu rezeki kita. Yang kita tidak manfaatkan walaupun itu milik kita, itu bukan rezeki kita. Jadi tidak selalu harta yang kita miliki itu semuanya adalah milik kita, rezeki kita, enggak. Bisa jadi ini rezeki orang lain yang oleh Allah dilewatkan kepada diri kita. Ya contoh kecil makanan ngeten iki. Ini saat ini oleh takmir niki didum satu-satu kotaan ini. Apakah ini rezeki Anda? Belum tentu. Ya kalau Anda makan. Bisa jadi Anda pulang sampai berikan kepada orang lain. Maka itu sudah akan menjadi rezeki orang lain. Tapi Anda yang telah memberikan ini dicatat mendapatkan pahala oleh Allah. Tapi panganan itu, makanan itu bukan rezeki Anda. Karena tidak Anda makan, tapi Anda berikan kepada orang lain. Tapi kalau Anda makan, ya itu rezeki panjenengan. Ya entek. Nek entek. Rezeki ini sapa yang sisanya tadi? Bisa jadi rezekinya hewan-hewan yang lain, kemudian dibuang misalnya. Tapi sebisa mungkin jangan sampai dibuang. Mubadzir. Ngoten. Jangan khawatir soal rezeki ini wau. Wah, karena dijamin oleh Allah. Nah, wa kadzalika al hadis ad-dalatu ala dzalik. Demikian juga dengan hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal tadi, soal wajib tadi itu. Wajib bagi Allah. Jadi tidak ada sesuatu, menurut ahli sunnah wal jamaah, tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah. Seperti memberikan pahala. Kita ibadah, Allah cuma menjanjikan. Kalau menjanjikan man amila sholihah atau yujza bihi, itulah. Siapapun yang beramal dia akan dibalas. Kalau amalnya baik ya dibalas baik. Kalau amalnya jelek ya dibalas dengan siksa. Itu adalah janji Allah.
Secara akal tidak ada sesuatu yang mewajibkan. Kalau secara syariat Allah wajibnya itu karena itu janji Allah, dan Allah tidak mungkin akan mengingkari janji. Orang yang beramal baik akan diberi pahala oleh Allah. Ini merupakan janji Allah. Satu kebaikan akan diberikan 10 oleh Allah. Nah ini janji. Tapi kita sebagai hamba ini tidak memiliki hak sama sekali untuk menuntut Allah. Seperti keterangan kemarin bahwa kalau kita diganjar, diberi pahala oleh Allah, itu murni karena anugerah Allah, murni fadlun minallah. Bukan karena kita beramal, bukan karena kita sholat subuh berjamaah terus ya Allah Gusti mana pahala saya selama ini, pahala ibadah saya selama ini. Saya sholat mulai balik, saya hidup saya kok masih sulit terus, gimana ini Gusti? Loh, kok arep nuntut nang pangeran? Kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita ini luar biasa banyaknya, dan kita tidak bisa ngitung kok. Kok awake dhewe nuntut nang pangeran? Sama halnya dengan kita akan nuntut kepada orang tua. Lu orang tua sudah berbuat baik, Bu mana kok kula mboten dikirim? Kok tidak diberi belanja, tidak disangoni? Itu kita sebenarnya tidak berhak untuk menuntut balasan dari amal ibadah, karena Allah telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita dan tidak bisa dihitung dan tak terbilang tuh. Bahkan kemarin ada pernyataan inna ta'atil abdi la tafi ba'du ma an'amallahu bihi alaihi, bahwa seluruh ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba ini tidak dapat mengimbangi sebagian kecil dari nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Sebagian kecil, bukan keseluruhan. Tidak bisa mengimbangi. Karena itu kita hanya bisa berharap, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Nah, berikan kami pahala, berikan kami rahmat-Mu. Nah, itu seperti itu, hanya itu yang kita berharap. Ar-roja, tidak boleh kita kemudian menuntut kepada Allah SWT. Pun. Sedikit lagi, alam yarau ilamahu al-atfal wa shibha fahadir al-mihal. Nah, kalau Allah wajib berbuat yang baik, maka kenapa kok ada anak-anak kecil yang sakit atau yang lainnya? Loh, lebih baik mana sakit dengan yang tidak? Loh, anak kecil kok digawe loro. Kalau orang dewasa sakit itu bisa jadi karena untuk melebur dosa. Yang kedua, atau mengangkat derajat. Syaratnya orang itu harus ikhlas menerima. Demikian juga dengan kondisi ekonomi. Itu bisa jadi akan mengangkat derajat. Kok angel uripe, mencari pekerjaan sulit misalnya, kok dia sabar menerima dengan ketentuan Allah itu, ini bisa jadi untuk mengangkat derajat. Atau sebaliknya, usaha diberi lancar dan sebagainya, itu bisa jadi juga cara Allah untuk menjatuhkan seseorang. Duwe gampang nyambut gawe ini hasil dan sebagainya, tapi suatu saat kemudian dia tersandung satu masalah, kemudian jatuh menghunjam, langsung di penjara misalnya. Itu bisa jadi, Pak. Kita tidak tahu mana yang manfaat bagi diri kita. Nah, hadza tanbihun ala fasadi madhabim. Ini adalah peringatan. Contoh bahwa ada anak kecil sakit, ini peringatan bagi peringatan kepada kelompok Mu'tazilah bahwa pendapatnya itu pendapat tidak benar. Wa hikmatu ilamil atfal husulus sawab alaihi li abawaihi. Nah, kalau Allah wajib berbuat baik, mengapa anak kecil kok diberi sakit oleh Allah? Ini kan bukan sesuatu yang baik bagi anak kecil itu sakit, Pak. Mestinya kalau yang baik ya anak kecil dibuat sehat. Tapi realitanya ada anak kecil yang sakit. Namun di situ hikmahnya, kalau ada anak kecil sakit, ini Allah akan memberikan pahala kepada kedua orang tuanya.
Cuma jangan salah paham. Nanti anaknya sakit dibiarkan. Wis jarno anake loro ben awake dhewe bapak ibu iki oleh ganjaran. Mas digawa ke rumah sakit. Ndak usah wis, ini sumber pahala kita. Yo itu namanya enggak bener itu. Salah paham dan pahamnya salah. Tetap kita harus ikhtiar. Dan ikhtiar untuk kesemuliaan. Nadzalika minal masaib. Karena anak sakit itu adalah bagian dari musibah bagi orang tua. Allati yusabu syakhsu 'alaiha, di mana seseorang setiap mengalami musibah itu akan diberi pahala. Tentu dengan catatan dia ridho dan ikhlas. Kena banjir itu akan diberi pahala, Pak. Nah, cuma tidak semuanya bisa menerima keadaan atau takdir Allah. Walihada qala Imam Al-Haramain, dan karena inilah kemudian Imam Haramain berkata, syada'idud dunya mimma yulzimul abda asyukra 'alaiha. Kesulitan-kesulitan duniawiyah yang dialami seseorang di dunia ini itu adalah merupakan bagian dari sesuatu yang wajib untuk disyukuri. Nah, karena apa? Li'annaha ni'amun, karena sebenarnya kerepotan dan kesulitan, musibah dan sebagainya itu adalah kenikmatan-kenikmatan hakikatan, secara sejatinya adalah kenikmatan. Cuma ini berlaku bagi diri sendiri, Pak. Anda mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, kesulitan dan sebagainya, ini harusnya panjenengan ini bisa bersyukur menurut Imam Haramain. Karena apa? Karena sejatinya musibah, cobaan, ujian di dunia ini itu adalah kenikmatan yang hakiki. Jenengan diuji sandali hilang, misalnya, contoh kecil. Jenengan pulang sandalnya hilang, Anda ikhlas. Alhamdulillah sandalku hilang. Dan itu kudu muji, Pak. Karena apa? Karena nanti sandal itu juga akan dihisap oleh Allah SWT. Kowe sandal iki oleh ndi? Tuku oleh ndi? Duit saka ndi? Itu akan ditanyakan oleh Allah nanti. Ini belum lagi harta yang banyak. Mobil Anda, sepeda motor Anda hilang. Kira-kira bisa enggak kita kemudian alhamdulillah sepeda motorku hilang, hisape tambah ringan di hadapan Allah. Nglitakoni kamu buat apa sepeda motormu? Ya, hilang Gusti. Betul enggak ada nopo-nopo kula sakniki. Nah, itu sebetulnya adalah kenikmatan menurut kacamata lain. Kalau kacamata duniawi ya wong rekoso, Pak. Ini hanya berlaku untuk diri sendiri, bukan musibah yang dialami oleh orang lain. Kalau ada tetangganya kehilangan sepeda, Anda jangan alhamdulillah. Ini bisa jadi perkara ini nanti. Tonggone kehilangan sepeda motor, dikabari sepeda motor tonggo sampai hilang. Alhamdulillah. Loh yang alhamdulillah itu yang diuji, Pak. Diuji. Kita diuji anak kita meninggal misalnya, meninggal kecil. Ini secara lahiriah ini adalah susah, berat, Pak. Tapi ini adalah sebenarnya adalah kenikmatan. Karena apa? Tanggung jawab orang tua ini diambil oleh Allah. Semakin ringan nanti hisabnya di akhirat. Nah, ini. Kita diberi sakit misalnya. Secara lahiriah tidak nyaman, Pak. Gak iso nang dindi dan sebagainya. Tapi secara hakiki, secara hakikat itu adalah kenikmatan. Karena apa? Karena panjenengan atau kita yang sakit ini dihindarkan oleh Allah dari maksiat. Wis gak ngelakoni maksiat. Nang kamar atau nang omah atau karena sakit. Tapi kalau sembuh, wah tekon dindi wis berpotensi untuk melakukan maksiat. Nah, itu. Jadi Imam Haramain sampai kemudian berkomentar seperti itu. Pun saya kira sampai di sini aja. Mudah-mudahan
Ketika kita diuji oleh Allah menghadapi semuanya, ini kita diberikan kesabaran ketika diuji dan kerelaan hati serta mengembalikan semuanya kepada Allah, bahwa tidak ada satupun bahkan daun yang jatuh di muka bumi tanpa ditakdir oleh Allah. Semua sudah ada garisnya. Karena itu apa yang menimpa diri kita ini semuanya tidak lepas dari kudrah iradah Allah. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dan bisa bersabar ketika mendapatkan ujian. Amin. Al-Fatihah. Bismillah.